Source rock merupakan batuan sedimen yang mengandung bahan organik tinggi seperti alga, plankton, dan tumbuhan lainnya sehingga dapat menghasilkan senyawa fluida hidrokarbon baik itu gas maupun minyak. Caprock juga dikenal sebagai batuan penutup, yaitu lapisan batuan yang tidak permeabel sehingga mencegah fluida hidrokarbon bermigrasi keluar dari reservoir. Reservoir rock merupakan batu berpori dan permeabel yang dapat menyimpan serta mengalirkan hidrokarbon. Contohnya meliputi batu pasir, batu gamping, dan dolomit. Traps merujuk pada struktur geologi. Yang pertama yaitu struktural traps, ada lipatan, patahan, kuban garam. Dan kedua yaitu stratigraphic traps. Yang pertama yaitu erosional surface dan variation in rock type. Combination traps merupakan jebakan minyak yang terbentuk dari dua jenis jebakan. Yang pertama yaitu jebakan struktur dan jebakan stratigrafi. Karena dua jenis jebakan ini bekerja bersama, maka minyak bumi akan terkumpul di dalamnya. Migration adalah proses perpindahan fluida hidrokarbon dari source rock ke reservoir rock yang disebabkan karena perubahan suhu. Timing atau burial history adalah waktu geologi yang dibutuhkan oleh source rock untuk membentuk fluida hidrokarbon melalui proses-proses kimia yang membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Selanjutnya maturation. Maturation merupakan proses pematangan zat-zat organik menjadi hidrokarbon. Maturation terjadi karena adanya proses kenaikan suhu di dalam permukaan bumi. Maturation terbagi menjadi tiga, yaitu immature atau belum matang, mature matang, dan overmature atau kematangan. Untuk selanjutnya ada offshore drilling rig. Yang pertama ada swamp belt rig. Rig ini biasanya digunakan di perairan yang sangat dangkal atau daerah rawa dengan kedalaman 3 hingga 6 meter. Rig ini berbasis tongkang dan dapat dipindahkan dengan kapal tunda sehingga sangat ideal untuk lingkungan delta dan Jack-up rig adalah sebuah rig di offshore yang dimana fleksibel karena bisa dipindahkan ke dasar laut. Dan rig ini biasanya berletak di lautan yang dangkal karena batas maksimalnya hanya 150 meter. Submersible rig adalah rig yang ditempatkan di laut menengah hingga dalam dengan kedalaman 200 sampai 3000 meter. Rig ini ditempatkan dengan sistem dinamis sehingga dia bisa menghadapi gelombang laut yang besar. Drilling ship merupakan suatu offshore rig yang dioperasikan di laut dalam yang mempunyai kedalaman 1.500 sampai 3.000 meter. Drilling ship berbentuk seperti kapal yang mempunyai menara bor atau drilling derrick. Conventional rig ini memiliki karakteristik berukuran besar, seringkali bersifat semi permanen dengan kapasitas pengeboran tinggi, cocok untuk sumur dalam dan kompleks. Onshore drilling rig merupakan pengeboran yang dilakukan di darat. Memiliki salah satu contohnya itu adalah mobile end rig yang dapat berpindah tempat secara cepat dan memiliki fleksibilitas yang sangat singkat dan pemasangan yang sangat singkat. Yaitu digunakan untuk keperluan eksplorasi apakah ada minyak di dalam atau tidak. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang offshore drilling rigs. Offshore drilling rigs yang akan saya jelaskan adalah fixed platform. Jadi fixed platform ini merupakan struktur rig yang tertanam permanen pada dasar laut. Nah, biasanya fixed platform ini tidak digunakan untuk pengoperasian kegiatan pengeboran atau drilling, melainkan sebagai tempat penyimpanan sementara hasil pengolahan sebelum didistribusikan ke daratan. Nah, kedalaman fixed platform ini pada umumnya sedalam 150 meter atau 500 kaki.